Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari makalah ya. Makalah yang ke-18, ngulang sedikit. Wal maqalatu lan utawi maqalah ataminata asyarata kang kaping 18 qila den ngendikaake manutawi sapane wong taroka iku ninggal sapa eman adzunuba ing pira-pira dosa roko mongko tipis mongko lembut kalbuhu apa atine eman fayaqbalu mongko bakal nrimo apa qalbun an-nasihata ing nasihat wa yakhshaulan bakal khusyuk laha maring nasihat. Wa man utawi sabane wong taroka iku ninggal sapa man al harama ing barang haram fil mat'umi ing dalem perkara kang den pangan wal malbusi lan perkara kang den enggu wa ghairi manan liyane mat'um wal malbus wa akala lan mangan sapa man al halala ing perkara halal ing barang halal sofat mongko bening fikratuhu apa pikirane eman ala masnu'atil lagi ing atase gaweane Allah taala ala masnu'atil lagi taala ing atase gaweane Allah taala ad-dalati kang nuduhake ala ihya illahi ta'ala ing atase nguripakene Allah taala ala ihya illahi ta'ala ing atase nguripakene Allah taala al khalqa ing makhluk ba'dal mauti ing dalam sawuse mati wa ala wahdatihi lan ing atase ngawijine Allah taala wa ala wahdatihi ta'ala lan ing atase ngawijine Allah taala wa qudratihi lan kuasane Allah taala wa qudratihi lan kuasane Allah taala wa ilmihi lan ilmune Allah taala wa dzalika utawi mengkono tafakkur bi anta amala iku kelawan yen to angen-angen sapa man bi anta amala kelawan yen to angen-angen sapa man
bifikrihi kelawan pikirane eman, wa tadabburo lan angen-angen sapa eman bi aklihi kelawan akale eman. Anallaha sak temene Allah khalaqa iku ndadekake sinten Allah hu ing makhluk min nutfatin saking nutfah, min nutfatin saking nutfah. Nutfah itu setetes mani, min nutfatin saking setetes mani. Firrahim, firrahmi ing dalem rahim, firrahmi ing dalem rahim. Faja'ala mongko ndadekake sinten Allah ha ing nutfah alaqatan ing sak kempel getih, alaqatan ing sak kempel getih. Summa mudghatan mongko kari-kari sak kempel daging. Summa khalaqa mongko kari-kari ndadekake sinten Allah minha saking mudghah, minha saking mudghah lahman ing daging, wa'adman lan balung, wa'adman lan balung, wa'uruqon lan otot, wa'asoban lan urat, urat ya urat, wasaqolan bedah sinten Allah laha maring mudghah, laha maring mudghah sam'an ing pangrungu, wa basara lan peningal, wa basara lan peningal, wa a'dhaan lan pira-pira anggota. Summa sahala moko kari-kari gampangake sinten Allah al khuruja ing metu, al khuruja ing metu lil janini maring janin, min batni ummihi saking wetenge, min batni ummihi saking wetenge ibuke janin. Wa alhamaha lan paring ilham hu ing janin, wa alhamalan paring ilham sinten Allah gitu hu ing janin
irtidha asadi ing apa nengaran itu nyusu ing apa nyusu ing sadi itu apa namanya mas, payudara gitu aja ya, payudara nyebutnya susah ya. Wa ja'ala lan dadekake sinten Allahu ing janin fi awalil amri ing dalem kawitane perkara, fi awalil amri ing dalem kawitane perkara, bila asnani kelawan tanpa pira-pira untu. Summaan bata moko kari-kari nyukulake sinten Allah lahu maring janin al asnana ing pira-pira untu. Summa asqata moko kari-kari ngrontokake sinten Allah, ngrontokake sinten Allah ha ing asnan, ha ing asnan. Wa azala lan ngilangake sinten Allah ha ing asnan ingda sab'i sinina ing dalem nalikane umur 7 tahun. Summa a'ada moko kari-kari balikake sinten Allah ha ing asnan marrotan kelawan saambalan, kelawan ambalan ukhra kang liya, ukhra kang liya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulang sebentar. Wal maqalatu dan adapun makalah atsaminata asyrata yang ke-18. Qila dikatakan man barang siapa taroka yang meninggalkan adzunuba macam-macam dosa, roko maka akan lembut kolbuhu hatinya. Yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi tinggalkan dosa mas, santriwan, santriwati semuanya jangan lakukan dosa ya, tinggalkan macam-macam dosa, maka hati kita akan jadi lembut. Fayak balu maka akan bisa menerima an-nasihata, nasihat, wayak syahud laha dan dia akan khusyuk terhadap nasihat tersebut. Waman barang siapa taroka yang meninggalkan al-harama perkara haram fil mat'umi dalam masalah makanan wal malbusi dan pakaian wa ghairihima dan keduanya dan selain keduanya wa akala dan makan dan dia makan al-halal perkara halal sofat maka akan jadi bening fikrotuhu pikirannya. Mas, orang itu kalau makanannya halal pikirannya jadi bening. Kalau makanannya haram pikirannya jadi budak. Makanya kalau orang makanannya halal nih mas, makanannya halal, pakaiannya halal, nih dia akan melakukan segala sesuatu yang positif. Gampang diajak mikir, gampang, cerdas, nggak lelet,
Diajak ngomong gak paham-paham. Mungkin makanannya juga makanan yang butek kali, ya toh, makanya makannya halal. Pastikan makanan yang kita makan halal, biar hati kita bening, Mas. Nih, pikiran kita biar cemerlang, Mas. Nah, kalau sudah cemerlang, ala mas bening apa, Mas? Ala masnu'atillahi ta'ala, atas ciptaannya Allah Ta'ala. Nih, sehingga kita bisa berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini. Kita bisa mikir. Ad-dalati yang menunjukkan ala ihya'i ta'ala, pada Allah, pada menghidupkannya Allah Ta'ala al-khalqa, pada makhluk ba'dal mauti, setelah kematiannya. Nih, mudah bagi Allah, Mas, untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Mudah. Wong Allah menjadikan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Mas tahun 90 rata-rata belum ada kan ini? Belum ada. Mas Topa tahun berapa, Mas, adanya di dunia ini? Adanya tahun berapa, Mas Topa? Adanya tahun berapa di dunia ini, Mas Topa? 96 kan? 90 di mana? Ya toh, bapaknya Mas Topa ketemu ibunya tahun berapa? Nggak tahu, nggak pernah nanya. Mas Adi adanya di dunia ini tahun berapa, Mas? 97. Tuan Mas Topa. Artinya apa? Yang tadinya nggak ada jadi ada. Itu aja Allah kuasa gitu. Kita jadi mikir, iya ya. Apalagi menghidupkan sesuatu yang tadinya ada menjadi ada lagi, lebih mudah lagi bagi Allah. Ini orang-orang kakek-kakek kita, nenek-nenek kita zaman bahala nih, anak kita urutin sampai Nabi Adam. Mereka semuanya nanti akan diadakan lagi oleh Allah, akan dihidupkan lagi oleh Allah. Mudah bagi Allah menghidupkan atau mengadakan sesuatu yang tadinya ada, lebih mudah daripada, istilahnya loh, walaupun bagi Allah itu tidak ada yang sulit, Mas. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cukup. Jadi, Mas, Allah mudah menjadikan segala sesuatu. Insyaallah. Makanya pasrahlah kepada Allah. Ibadahlah karena Allah, ya. Orang itu kalau ibadah bukan karena Allah, grogi, ngimamin aja baru pertama grogi. Karena apa? Masih pengen diperhatikan sama manusia, gitu. Tapi kalau yang dituju Allah, ngregelin ngimamin pertama, apalagi makmumnya banyak, apalagi kadang-kadang makmumnya temannya sendiri aja masih grogi gitu, kan? Padahal temannya sendiri, apalagi orang ngimamin orang banyak. Makanya latihan. Ya, Al-Fatoniyah ini orang dilatih biar siap terjun di masyarakat, gitu, ya. Terus kita lanjutkan. Jadi mudah bagi Allah menghidupkan segala sesuatu setelah mati, mudah. Wa ala wahdatihi, dan kita juga kemudian bisa berpikir kemahaesaannya Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Kita mikir nih. Wah. Ini saya bilang
berkali-kali ini jempol kita ini kelihatannya sama nih. Ya, jempol saya sama jempolnya Mas Suryadi sama. Nih mungkin jempol kita sama nih. Tapi kalau udah ditempel begini nih, cap jempol tangan kiri apa kanan? Cap jempol tangan kiri apa kanan? Mau kiri mau kanan ini beda, Mas. Kenapa demikian, Mas? Nih, kita itu kalau mau bikin paspor, bikin KTP deh, nggak usah jauh-jauh. Bukan bikin paspor. Ya bikin paspor sama bikin KTP sama lah, ya kan? Pasti tangan kita nih, jempol. Nih, jari 4. Ya enggak? Karena apa? Semuanya beda ini. Miliaran orang ini. Sedunia ini. Jempolnya ini beda nih. Gimana coba ini? Subhanallah. Cetakannya kepriwe coba. Kalau kita orang bikin kayak Mbak Anggit nih. Mbak Anggit bikin Barbie. Karena kerja di Mattel kan. Cetakannya begitu-begitu baik, Mas. Barbie model begini dicipta jadi berapa juta. Paling gitu-gitu doang. Sama persis. Tapi kalau Allah yang menciptakan, sejempol-jempolnya aja nih beda. Subhanallah. Wajah ini Mas, wajah ini punya mata, punya hidung, punya mulut. Padahal ini kan, kenapa bisa santri segini banyaknya ini kagak ada yang sama nih? Gimana coba? Subhanallah, gak ada yang sama. Ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam, ada, ya kan? Itu makanya subhanallah, rambut ini Allah ciptakan. Subhanallah, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang setengah keriting, setengah lurus. Walaupun kadang-kadang sifat orang itu pengen memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Yang lurus pengen dikeritingin, yang keriting pengen dilurusin, alias rebonding. Nih Mbok Yao bersyukur, lagi ngaca berdua itu. Ih, rambutmu bagus ya, keriting ya. Rambut saya kok lurus ya. Aduh. Kalau keriting bagus ya. Yang keriting, rambutmu lurus ya, bagus banget ya. Terus di rebonding begitu tuh, Mas. Ya Allah, manusia. Makanya syukuri, Mas. Syukuri semua yang ada ini, yang diberikan oleh Allah. Karena sesuatu yang diberikan Allah itu pada dasarnya terbaik untuk kita. Paham? Kayak punten monyet itu kalau nggak punya buntut jelek nggak? Jelek, Mas. Padahal badannya monyet tuh kayak kita kan, kaki begitu jalan kan. Kalau punya buntut, kalau nggak punya buntut jelek tuh mainan, ya kan? Kalau kita punya buntut, jelek gitu. Jadi beda-beda. Allah itu udah dibikin sedemikian rupa sehingga imbang. Paham, Mas? Paham. Terus apalagi nih? Wadzalika, dan yang demikian berpikir, ya. Demikian juga berpikir bi antamala, hendaknya kita ini mengangen-angen bifikri, dengan pikiran kita ini, berpikirannya watadabbur, dan bertadabbur, merenung biaklihi, dengan akalnya. Anallaha, bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa, telah menciptakan padanya, pada kita ini, min nutfatin, dari setetes air mani. Tuh, Allah ciptakan kita dari setetes air mani. Ya, dari setetes air mani. Fir rahim, dalam rahim ibu. Dan setetes mani itu gak harus jadi manusia.
gitu loh. Ada orang nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Kalau kita yang nyiptain, gampang dong. Kan kita nggak bisa pesen, Mas. Itu loh Allah udah. Itu kemahakuasaan Allah, terus kehendaknya Allah. Ya, semuanya kehendaknya Allah, maka pasrahkan kepada Allah semuanya itu. Nutfah setetes air mani. Faja'ala, kemudian Allah menjadikan pada setetes air mani tadi alaqatan, segumpal darah dari setetes air mani menjadi segumpal darah. Tsumma mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging. Segumpal daging. Tsumma khalaqa, kemudian Allah menciptakan minha, dari segumpal daging tadi, lahman. Apa daging? Tadi kan segumpal daging. Segumpal daging ini daging, ya kan? Wa atman, dan tulang. Oh, dari mudghah tadi, Mas, Allah jadikan daging, ini daging, terus tulang, wa urukan, terus apa? Otot. Ada ototnya kita nih. Wa asoban, terus urat. Urat itu apa bedanya otot sama urat? Apa bedanya otot sama urat, Mas? Ya, kayak apa? Urat itu apa? Urat. Otot itu apa? Urat itu yang kadang pelanteng itu loh, Mas. Urat, ya. Kadang pelanteng kayak apa? Apa nih? Pelanteng ini urat nih. Ini nggak punya nih. Aduh, nggak kelihatan. Ini kalau orang kurus kelihatan nih. Kalau orang kurus pada metangkel gitu. Nah, itu tuh urat. Kalau otot yang ini nih, ini otot nih. Ya kan, ototnya gede. Uratnya apa ototnya yang gede ya? Dua-duanya lah. Makanya gitu Allah ciptakan ya. Terus mana tadi? Wasyaqqa, dan kemudian Allah membedah laha bagi itu mudghah, sam'an, pendengaran, waswa basara, dan penglihatan. Nih, Allah yang tadinya ini kemudian Allah bikin lubang untuk telinga. Ini nih dilubangin ini telinganya sama Allah nih. Terus bikin mata nih, seperti ini. Ini Allah semua ciptakan, dan anggota-anggota yang lainnya. Tsumma sahala, kemudian Allah mempermudah al-khurja, keluarnya lil janin, pada janin. Tuh sebenarnya kagak masuk akal, ya toh, nggak masuk akal. Itu bayi segitu gedenya bisa keluar kalau nggak Allah mudahkan, gitu. Paham? Bisa nggak misalnya bayi udah keluar terus dimasukin lagi? Bisa nggak kira-kira? Sampai stres nggak bisa, Mas. Dokter aja pusing balik. Dok, ini kelihatannya anak kok kurang bagus, dimasukin aja lagi. Nggak bisa dokter masukin. Paling dimasukin lewat perutnya. Lewat situ nggak bisa. Karena apa? Ingat, yang mengeluarkan bayi dari perut ibunya itu lewat situ, itu adalah Allah, Mas. Kehendaknya Allah sehingga mudah. Ingat, sekali lagi, ketika Allah menghendaki sesuatu yang sulit jadi mudah. Cimoy udah lahiran sekarang nih. Anaknya berapa ini nggak tahu, mah udah tahu mah. Padahal udah 2 kali lahiran si Cimoy, 4 tuh. Ya. Logikanya, ya Allah, 4, Mas. Itu kucing, anak kucing segede gitu terus. Ya, Mas bisa bayangkan kok bisa keluar gitu loh. Karena apa? Allah kehendaki. Dan kucing si Cimoy kagak pernah minta tolong sama Mas Adi, enggak pernah. Atau Mas Suryadi, atau minta tolong Mbak Anggit. Mbak, tolong Mbak, mau lahiran. Kemarin yang mau lahiran saya udah kerasa itu melihat tuh. Waktu ngaji hari apa itu? Udah itu perutnya mules gitu, Mas. Cuma begitu aja, gak begitu,
biasa aja. Dia masih main-main tuh, main-main sama si Wowoy. Si Wowoy dijilatin, sayang dia sama anaknya. Ini saya udah keras, saya udah ke situ kemarin, udah pengen lahiran dia. Tapi ingat, kucing itu kalau lahiran nyari tempat yang tersembunyi. Ya toh? Karena kehendaknya Allah Subhanallah. Kagak pernah itu dengar kucing sesar, kagak pernah. Seperti sesar, banyak kucing lagi ngantri di Amanda, nggak ada. Mau lahiran di Amanda nggak ada tuh, ya toh? Dia sendiri lahiran mas, tanpa bidan. Suaminya si Cimoy, yang mana suaminya udah gak ngurusin Cimoy blas. Dia lahiran sendiri. Suaminya kemana? Ya gak tahu itu suaminya yang mana. Ya kan? Ya Allah, dibiarkan begitu saja atas kehendak Allah lahir. Itu anak yang pertama dulu 4, yang kedua 4 lagi. Saya kira udah tua ini si Cimoy, udah gak hamil lagi nih. Bunting lagi dia. Ini Masya Allah. Ini kehendaknya Allah. Manusia tuh kalau pasrah betul mas, yakin seperti kucing dia. Kenapa manusia itu banyak takutnya? Jangan-jangan sesar lagi. Ya sesar beneran gitu. Aduh mas, mules mas. Terus gimana dong? Gimana lah mas? Ngeden aja gak mau. Paham? Kurang pasrah. Kurang pasrah. Karena ada rasa khawatir. Makanya santriwati jangan takut hamil. Ya, jangan takut hamil karena Allah kalau udah menghendaki mudah, ya toh. Wah nanti kelahiran gimana? Tenang aja, Allah pasrahkan kepada Allah. Tuh, Allah akan mengeluarkan itu janin dari rahim ya dengan mudah. Wa alhamahu, dan Allah memberikan ilham. Apa itu tadi? Agar nyusu ke payudara itu, ya kan? Tuh, tiba-tiba pengen nyusu dia. Itu kan kehendak Allah, kehendak Allah, masya Allah. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan kepada itu janin fi aul alamri, dari permulaannya perkara bila asnani, nggak punya gigi. Pertama Allah ciptakan bayi nggak punya gigi, alhamdulillah. Coba kalau lahir langsung punya gigi mas, ibunya ngeri. Giginya langsung gigit, sekali gigit bisa itu, paham? Nggak punya gigi, lucu lah gitu. Anak kecil nggak punya gigi lucu. Coba Mas Toba nggak punya gigi, udah beda lagi, ya kan? Tapi kalau anak kecil lucu kan, gak punya gigi, lucu banget. Aduh, masya Allah, itu kehendaknya Allah. Ya, karena apa? Itulah udah Allah atur sedemikian rupa. Kalau bayi punya gigi, nanti kalau dia mimik nanti bisa digigit. Udah gede aja digigit. Itu Anip, mana Anip? Anip tuh anak lanang dulu kan umur berapa bang? Kenapa? Udah punya gigi, udah penuh giginya 7 bulan. Mamanya kalau lagi nyusuin digigit, ya kan mah? Digigit. Mas Isra dulu gigit nggak mas? Ya nggak tahu, begitu kan? Nggak tahu. Apakah Anip tahu dulu gigit? Ya nggak tahu, masih kecil dia mah. Kayak gitu masih kecil. Masya Allah, itu udah kehendaknya Allah. Jadi Allah pertama kali itu nggak punya gigi. Cuma ambata lahu al-asnani, kemudian Allah menumbuhkan gigi-gigi. Menumbuhkan gigi, namanya gigi susu tuh, ya gigi susu. Suma aspotoha, kemudian digugurin lagi itu, dirontokin lagi, pupa namanya, ya kan? Wazala, dan menghilangkan indah sapi sinina setelah umur
7 tahun suma'adaha marotan, kemudian mengembalikan lagi. Dijadikan gigi yang asli yang sekarang ini. Tadi kan udah punya gigi tuh, terus giginya pada pupak. Umurnya berapa? 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun pada pupak. Itu digugurin, kemudian dibalikin lagi sama Allah, dikasih gigi lagi. Berarti yang namanya pertama gigi susu ya, gigi susu tuh. Marotan ukhra ya, ini makanya syukuri, ini kita jadi bisa mikir semuanya ini diciptakan oleh Allah subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu